Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzi Albohri dengan NIM 19242386. Saya akan mempresentasikan video tentang tugas pertama Mandiri 1 Bahasa Indonesia dengan mata kuliah Bahasa Indonesia, dengan video project tema akhir. Saya di sini akan menjelaskan tentang anti korupsi. Oke. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural meskipun terdapat indikasi perbaikan dalam beberapa indikator internasional. Menurut Transparansi Internasional, skor indeks persepsi korupsi atau CPA Indonesia pada 2024 tercatat berada pada kisaran yang menunjukkan perbaikan marginal dibanding tahun sebelumnya. Namun posisi tersebut masih menandakan tantangan signifikan dalam tata kelola publik. Pertama, aspek kelembapan dan penegakan hukum tetap menjadi titik kritis. Lembaga penegakan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan institusi peradilan memainkan peran sentral dalam menindakkan kasus-kasus korupsi. Tetapi efektivitas jangka panjang bergantung pada kesinambungan politik, kapasitas institusional, dan mekanisme akuntabilitas internal pemerintah. Kajian hukum terbaru menyoroti kebutuhan reformasi prosedural untuk memperkuat aset recovery dan mekanisme non-conviction based measure. Kedua, pencegahan melalui penguatan budaya integritas dan perlindungan pelapor, atau bisa dibilang whistleblower, merupakan elemen penting. Regulasi perlindungan saksi dan pelapor telah ada sebagai landasan hukum. Namun literatur empiris menunjukkan bahwa ketakutan terhadap intimidasi dan kelemahan implementasi masih menghambat partisipasi masyarakat dalam pengungkapan praktik korupsi. Oleh karena itu, pembaruan kebijakan yang memprioritaskan keselamatan pelapor dan insentif pelapor perlu integrasikan dalam strategi anti korupsi nasional. Ketiga, digitalisasi layanan publik muncul sebagai intervensi pencegahan yang menjanjikan. Studi mengenai transformasi pemerintahan elektronik melaporkan bahwa otomatisasi proses dan transparansi data dapat mengurangi peluang transaksi tatap muka yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang, sekaligus meningkatkan pemantauan anggaran dan jejak audit. Implementasi sistem atau bisa dibilang sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE dan e-government yang konsisten dapat memperkecil celah maladministrasi. Sebagai kesimpulannya, strategi anti korupsi yang efektif harus bersifat multidimensional, memperkuat penegakan hukum, meningkatkan perlindungan pelapor, dan mempercepat digitalisasi layanan publik, disertai pendidikan integritas. Sinergi antara reformasi kelembagaan, inovasi teknologi, serta partisipasi sipil akan menentukan kemampuan Indonesia menurunkan praktik korupsi secara substantif dan berkelanjutan. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa seruan stop korupsi di ruang publik bukan sekadar retorika yang dikendalikan oleh kepentingan tertentu, melainkan wujud nyata dari reformasi sistematik yang transparan. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang lancar, karena itu kesalahan saya sendiri. Ya, karena saya belum pengalaman dalam
pembicaraan formal. Oke, sekian, terima kasih, mohon maaf. Saya Muhammad Fauzi, sampai jumpa.